Tidak peduli seberapa kuat bajak laut air darah putus, mereka hanyalah bajak laut dan memiliki orang yang terbatas. Zhao Feng menganalisis. Kesimpulan yang dia dapatkan adalah bahwa bajak laut air darah putus ini tidak ingin menyerang benteng dan memiliki niat lain. Kepala keluarga menghentikan Zhao Feng saat dia menunggu Guru Bi. Guru Bi memiliki reputasi tinggi di seberang Transverse Water Bay dan sangat dihormati. Rupanya, dia hampir berusia 200 tahun dan tanpa ragu, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa hidup begitu lama. Namun, kepala keluarga menunggu separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh dan tidak terjadi apa-apa. Mata kucing pencuri kecil itu berbinar-binar saat cakarnya melemparkan 2 koin ke udara. Yang beralamat buruk, Zhao Feng melihat ke arah kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu menganggukkan kepalanya, tetapi Omniscity ini tidak ditujukan kepada Zhao Feng tetapi Guru Bi. Melapor ke kepala keluarga, Guru Bi belum terlihat pagi ini. Orang-orang mengklaim bahwa mereka melihatnya meninggalkan keluarga Bi tadi malam. Seorang pelayan melaporkan. Alis Zhao Feng berkerut. Kucing kecil pencuri itu punya keahlian. Melapor ke kepala keluarga, tidak bagus. Bajak laut Bloodwater telah memimpin 18 kelompok bajak laut dan memblokir 3 jalur di dekat sekitar Transverse Water Bay. Sebuah berita mengejutkan menyebar. Bajak laut air darah putus dikenal karena kebrutalan mereka dan pemimpinnya, elang botak darah putus tampaknya memiliki budidaya alam roh sejati. Dalam keadaan normal, benteng air transversal tidak takut pada bajak laut karena mereka memiliki keunggulan absolut. Beri perintah untuk mengunci benteng dan jangan bertindak gegabah. Kepala keluarga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Pada saat kritis ini, Guru Bi yang memiliki kultivasi tertinggi telah menghilang dan kekuatan yang tersisa tidak berani bergerak. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi tercengang. Apakah para bajak laut benar-benar akan menyerang benteng itu? Mundur selangkah, bahkan jika bajak laut ini mampu mencuci darah benteng, kerugian mereka akan sangat mengerikan. Berapa banyak yang tersisa? Meskipun tidak ada orang di alam roh sejati di sini, jumlah ahli di benteng masih melebihi jumlah bajak laut beberapa kali. Ditambah bentengnya mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang sehingga tidak ada rasa takut akan pertempuran. Kepala keluarga berkata dengan percaya diri dan memberikan perintah. Karena fakta bahwa benteng tersebut diisolasi, Zhao Feng hanya bisa tinggal sementara di benteng tersebut. Sebagian besar penduduk asli di kubu panik. Pengelompokan bajak laut bersama sangat jarang dan biasanya hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Dibandingkan dengan mereka, Zhao Feng tampak jauh lebih bebas. Setelah meninggalkan tempat ini dan melewati 3 area seukuran area danau banjir, aku akan mencapai ibu kota. Sepertinya saya melayang jauh di sungai. Petik 2. Zhao Feng memeriksa petanya. Targetnya tidak terlalu jauh darinya sekarang. Selama bajak laut pergi, Zhao Feng bisa pergi ke ibu kota. Namun, tidak ada yang berkembang semulus yang dipikirkan Zhao Feng. Para perompak masih memblokir jalan tanpa niat untuk pergi. Udara dan air semuanya di bawah kendali mereka. Para bajak laut tidak menyerang benteng. Apa tujuan mereka? Petik 2. Zhao Feng tidak mengerti. Sama seperti Zhao Feng tidak bisa menahan lagi dan berencana untuk meninggalkan benteng sendirian. Tuan Bi kembali. Seruan datang dari kubu. Zhao Feng menoleh dan melihat seorang lelaki tua memegang tongkat jalan berbentuk kepala naga melayang ke dalam benteng. Wajah Guru Bi putih pucat dan salah satu kakinya sekarang cacat. Darah di tubuhnya membuatnya tampak mengerikan. Guru Bi, kepala keluarga dan Bi Qiaoyu berteriak. Kemarin aku mengetahui bahwa tujuan bajak laut air darah putus bukanlah benteng, melainkan perbendaharaan bulan air yang legendaris. Guru Bi berkata dengan parau saat dia duduk di tanah dan mulai pulih. Perbendaharaan bulan air. Bagaimana ini mungkin? The Water Moon Treasury selalu menjadi legenda di Transverse Water Bay. Petik 2. Bahkan jika perbendaharaan bulan air itu nyata, kita bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana bajak laut air darah putus bisa mengetahui pemandangan dengan baik? Petik 2. Eselon atas benteng tercengang. Mendengar sampai di sini, Zhao Feng mengerti apa yang terjadi dan teka-teki di hatinya terpecahkan. Tidak peduli seberapa arogan para perompak itu, mereka tidak akan menyerang benteng dengan pertahanan yang diperkuat. Tujuan sebenarnya mereka adalah perbendaharaan bulan air,
tetapi lokasi perbendaharaan itu berada di dekat teluk air transfer. Pasti akan ada gerakan, tetapi mereka tidak ingin mengangkat perhatian mereka. Oleh karena itu, bajak laut air darah putus memblokir jalan mereka dan membuatnya tidak bisa bergerak gegabah. Hanya dengan cara inilah para bajak laut dapat mengambil semua harta itu untuk diri mereka sendiri. Guru B, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan membiarkan para perompak itu mengambil perbendaharaan bulan air? Petik 2. The Transverse Water Bay adalah wilayah kami. Bagaimana kami bisa memberikan perbendaharaan ini kepada para perompak? Petik 2. Tapi Tuan B terluka parah. Eselon atas benteng dibahas. Sebagian besar orang serakah dan tidak sabar terhadap Treasury Watermoon, tidak mau diambil oleh para bajak laut. Bagaimanapun, perbendaharaan bulan air ada di wilayah mereka. Bagaimana mereka bisa hanya menonton saat para perompak mengambilnya? Perbendaharaan bulan air? Legenda apa ini? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi penasaran. Semua orang di sini tahu tentang perbendaharaan bulan air. Hanya Zhao Feng yang tidak tahu apa-apa. Namun, dari cedera Guru B, dapat dilihat bahwa perbendaharaan bulan air memiliki daya tarik yang besar bahkan bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Mata Master B bersinar saat dia berkata dengan nada rendah, pemimpin air darah putus Bald Eagle sangat licik. Dia memasang jebakan untuk memikat saya dan menyergap saya. Namun, dia juga cedera karena serangan balik saya. Petik 2. Mendengar ini, lebih banyak orang menyarankan untuk menyerang dan mencuri harta karun itu. Meskipun Master B telah ditipu oleh Severed Blood Bald Eagle dan salah satu kakinya sekarang cacat, yang terakhir juga terluka. Secara keseluruhan, Guru B dirugikan tetapi benteng itu memiliki lebih banyak elit. Segera, Guru B pulih sementara kepala keluarga B mengumpulkan eselon atas dan para ahli. Melalui beberapa diskusi, kubu memutuskan untuk mengirim elitnya untuk memperjuangkan perbendaharaan. Tentu saja, akan ada orang yang tertinggal untuk melindungi benteng tersebut. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Teluk Air Transverse telah mengumpulkan batalion yang kuat. Ada total 4,5 langkah alam roh sejati, 17 langit ke-7, dan lusinan pembudidaya langit ke-6. Jelas bahwa benteng air melintang akan mengikuti jalan para elit. Di satu sisi, benteng membutuhkan orang untuk melindunginya dan di sisi lain, itu untuk keuntungan pribadi. Semakin banyak orang pergi berarti harta yang terbagi akan berkurang. Guru B, apa yang harus kita lakukan dengan pemuda tak dikenal ini? Beberapa eselon atas memandang pemuda berambut biru dengan beberapa permusuhan. Pemuda berambut biru mengenakan penutup mata dengan ekspresi dingin. Dia juga bukan orang yang baik. Guru B, dalam situasi ini, saya lebih suka membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan ikan yang ditangkap pergi. Cahaya dingin melintas di salah satu ahli di mata langit ke-7. Saran ini segera disetujui oleh banyak orang. Beberapa bahkan yakin bahwa Zhao Feng adalah seorang bajak laut. Zhao Feng agak terkejut saat dia membelai dagunya. Kucing kecil pencuri itu duduk di bahu Zhao Feng dan melambaikan cakarnya dengan jijik. Menghadapi sekelompok ahli, satu kucing dan satu manusia sangat tenang. HMPH, dia ditarik dari air oleh saya dan dengan kucing yang begitu lucu, bagaimana mereka bisa menjadi bajak laut? Petik 2. Hanya Bi Qiaoyu yang menonjol dan melindungi Zhao Feng. Ketika Zhao Feng ditarik keluar, Guru B secara pribadi telah memeriksa Zhao Feng dan menemukan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan garis keturunan. Di Canopy Great Country, garis keturunan mewakili bangsawan. Orang-orang ini disambut di mana-mana. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi bajak laut di usia muda? Lebih jauh, di bawah semua permusuhan dari semua orang ini, mereka sangat tenang dan ini mengejutkan Guru B. Dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng, tetapi semuanya mungkin. Pemuda misterius ini akan dibiarkan tidak terkendali di dalam benteng. Teman kecil, apakah kamu tertarik ikut dengan kami pergi ke perbendaharaan? Guru B bertanya dengan senyum hangat. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan kecerdasan Guru B. Karena dia tidak santai dengan Zhao Feng, mengapa tidak membawa yang terakhir bersama mereka? Jika Zhao Feng benar-benar punya motif lain, mereka bisa dengan mudah membunuhnya dengan batalion mereka. Namun, jika Zhao Feng tidak bersalah, kultivasi dan kekuatan garis keturunannya akan sangat membantu mereka. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu apa itu Watermoon Treasury, jadi dia bertanya tentang itu. Bocah itu benar-benar tidak tahu tentang perbendaharaan bulan air? Para elit benteng itu terkejut.
Jika Zhao Feng benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perbendaharaan bulan air, ini berarti Zhao Feng bukan dari daerah itu dan mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan para perompak. The Water Moon Treasury berasal dari bajak laut Flower Picking Moon yang terkenal ratusan tahun yang lalu. Kepala keluarga Bi menjelaskan, 100 tahun yang lalu, ada bajak laut pemetik bunga yang mengejutkan seluruh kanopi Great Country, bajak laut besar Water Moon. Bajak laut besar Water Moon melakukan perjalanan ke seluruh negeri, melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, mencuri harta dan menodai gadis-gadis muda. Meskipun bajak laut besar Water Moon belum mencapai puncak kultivasi, kecepatan dan gerakannya sangat luar biasa sehingga memungkinkannya untuk melarikan diri dari beberapa pangkat Lord sejati. Zhao Feng tahu apa yang terjadi setelah hanya mendengarkan setengah dari ceritanya. Bajak laut besar Water Moon ini memiliki kecepatan dan pergerakan yang luar biasa dan dia telah menodai banyak keindahan serta mencuri harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia meninggal, dia meletakkan semua hartanya di lokasi rahasia dan ini adalah perbendaharaan bulan air. Namun, Zhao Feng sedikit penasaran. Jika kecepatan bajak laut besar Water Moon berada di puncak, bagaimana dia bisa mati? Kepala keluarga Bi mengungkapkan kunci dari teka-teki ini. The Mystic Flower Treasured Bible yang dikembangkan oleh bajak laut air bulan adalah keterampilan jahat yang mendekati level spiritual Great High. Mengolah keterampilan ini dapat mencuri yin pada wanita dan memulihkan diri. Hanya dalam beberapa dekade, bajak laut besar Water Moon menggunakan skill ini untuk mencapai True Mystic Rank. Namun, tahap selanjutnya dari keterampilan ini membutuhkan wanita dengan kultivasi yang lebih tinggi dan suatu hari, dia menetapkan targetnya pada Permaisuri Qin. Petik 2. Tingkat pernapasan Zhao Feng dipercepat. Dia tidak berpikir bahwa kematian bajak laut besar Water Moon ada hubungannya dengan orang yang akan dia berikan surat itu. Permaisuri Qin berada di peringkat kecantikan teratas di kanopi Great Country dan budidayanya di alam roh sejati. Bajak laut besar Water Moon dengan arogan memasuki halaman penting kekaisaran dan tempat tinggal Permaisuri Qin. Namun, kali ini, bajak laut besar Water Moon gagal. Petik 2. Pada akhirnya, dia harus membakar ki jiwa sejatinya dan melarikan diri dengan luka serius sebelum meletakkan pengetahuan dan hartanya ke lokasi tersembunyi. Ketika semua orang mendengar sampai di sini, mereka semua mendesah. Bajak laut besar Water Moon telah menyapu kanopi Great Country, tetapi pada akhirnya, dia bertindak terlalu tinggi dan berani menyentuh wanita kaisar. Bajak laut besar Water Moon telah mati sekitar 100 tahun yang lalu. Harta karunnya cukup untuk menggerakkan hati True Lord Rank. Kekayaannya mungkin lebih dari apa yang dimiliki para ahli normal di True Lord Rank. Secara pribadi atau tidak, kita tidak boleh membiarkan Blood Bald Eagle mendapatkan harta karun bajak laut Water Moon. Jika keterampilan jahat seperti Mystic Flower Treasured Bible disebarkan, itu akan mengancam benteng kami. Guru Bi mengertakkan gigi. Ini disetujui oleh semua orang. Itu benar, kita harus menghentikan para perompak mengambil perbendaharaan. Benteng kita perlu bekerja sama untuk memperjuangkan perbendaharaan dan menghancurkan Mystic Flower Treasured Bible. Kelompok itu berkata dengan benar dan segera membentuk kelompok yang kuat untuk bertempur. Zhao Feng berdiri di samping dengan benar dan menyaksikan dengan dingin seperti penonton. Meskipun orang-orang ini semua bertindak dengan cara yang benar, siapa di antara mereka yang tidak serakah dan mengarahkan pandangan mereka pada Treasury Water Moon? Jika mereka benar-benar mendapatkan Mystic Flower Treasured Bible, siapa yang akan menyerahkannya? Seseorang harus tahu bahwa keterampilan kelas spiritual hampir punah di benua itu. Bahkan warisan petir Zhao Feng hanya sebanding dengan keterampilan kelas spiritual tingkat tinggi. The Mystic Flower Treasured Bible adalah keterampilan jahat yang memungkinkan pembudidaya untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat dalam waktu singkat. Segera, kelompok benteng air transversal menyerang ke kedalaman teluk di bawah komando Master B. Dari para elit ini termasuk Zhao Feng dari bantuan luar. Zhao Feng bahkan bisa merasakan bahwa setidaknya 4 orang dalam kelompok itu memperhatikan setiap gerakannya. Selain Zhao Feng, Bi Qiaoyu juga diikut sertakan dalam pesta. Gadis muda yang berusia 12 hingga 13 tahun ini berbakat dan telah mencapai langit kelima alam Ascended. Namun di mata Zhao Feng, Bi Qiaoyu yang berpartisipasi dengan kekuatan dan pengalamannya adalah beban. Banyak eselon atas bingung dan kepala keluarga Bi menentangnya, tetapi Guru Bi telah memerintahkan Bi Qiaoyu sendiri untuk datang. Qiaoyu cerdas dan unggul dalam arai dan mekanik, setelah belajar dari seorang ahli mekanik.
Menurut apa yang saya tahu, bajak laut Watermoon mahir dalam mekanika dan arai. Bisa dibayangkan bahwa perbendaharaannya penuh dengan jebakan dan mekanisme. Guru Bi menjelaskan, dia adalah satu-satunya di alam roh sejati di sini dan posisinya tidak dapat dipindahkan di benteng air melintang. Sejak Guru Bi membuat keputusan, tidak ada yang membantah. Bi Qiaoyu tidak bersalah dan murni. Mendengar bahwa dia akan bertarung dengan para bajak laut, dia menganggapnya menyenangkan dan menerimanya. Dalam perjalanan, dia bermain dengan kucing kecil pencuri dan suara kebahagiaannya menciptakan kegembiraan bagi kelompok yang pendiam dan pendiam. Bi Qiaoyu mulai mempelajari mekanisme dan susunan dari usia muda dan perbendaharaan bulan air secara kebetulan ada di sini. Apakah hal ini kebetulan? Petik 2. Zhao Feng curiga, tapi dia tidak meminta apapun agar tidak menarik kecurigaan Guru Bi. Parti tersebut bertemu dengan beberapa gerombolan bajak laut dalam perjalanan dan jelas membantai mereka. Lagi pula, sebagian besar orang di sini adalah dari langit ke-6 dan Tiji memiliki seorang ahli di alam roh sejati di sini. Setelah melewati sekitar 100 mil, sebuah sungai muncul di depan pesta. Sungai ini sangat aneh, di permukaannya tampak sangat tenang tetapi di bawahnya ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Di pantai ada kapal bajak laut dan ketika rombongan tiba, orang-orang di kapal sudah menunggu. Para bajak laut di kapal itu juga elit dan pemimpinnya mengenakan penutup mata hitam dan jubah merah. Dia memiliki ekspresi brutal dan dia berada di tengah-tengah bajak laut seolah-olah dia adalah raja. Kekuatan bajak laut juga cukup besar dan tidak jauh berbeda dari benteng air transversal. Pak Tua Bi, kau kehilangan satu kaki dan bahkan membakar ki jiwa sejatimu di bawah luka parah. Bukankah kamu seharusnya beristirahat daripada datang untuk memperjuangkan perbendaharaan? Petik 2. Orang berjubah merah bermata satu menjilat bibirnya dan melepaskan aura dominan berdarah dari alam roh sejati dengan niat membunuh yang begitu dingin sehingga menyentuh hati. Bab 283 Sekelompok retel. Para perompak di kapal mulai tertawa terbahak-bahak. Orang terkemuka berjubah merah bermata satu dengan penutup mata hitam juga botak. Dia adalah pemimpin terkenal dari Severed Blood Pirates, Severed Blood Bald Eagle. Zhao Feng memeriksa orang ini dengan matanya dan menemukan bahwa, meskipun dia dan Guru Bi berada di peringkat manusia sejati, aura elang botak darah putus jauh lebih kuat daripada Guru Bi. Tidak heran dia hampir bisa berhasil membunuh Guru Bi. Elang botak darah putus, harta karun bulan air adalah wilayah benteng air transversal saya. Lebih baik kau pergi secepatnya, jika tidak, kami akan menghabisi kalian semua dalam satu pukulan ketika bala bantuan kami tiba. Petik 2. Guru Bi berkata dengan nada yang dalam, kata-katanya menembus langsung ke hati. Ekspresi bajak laut di kapal berubah. Jumlah orang yang diambil Guru Bi semuanya elit tetapi jumlahnya terbatas. Pada kenyataannya, benteng air transversal memiliki jumlah pasukan yang lebih besar, dan seiring berjalannya waktu, situasinya tidak akan baik bagi para perompak. Kami telah mengirimkan berita dan jika saya tidak salah, Severed Blood Bald Eagle dijamin oleh Iron Blood Religion dan keluarga imperial. Kepala keluarga Bi mencibir dengan dingin. Kelompok dari kubu juga tidak menahan dan membalas, tetapi tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda menyerang. Kedua kekuatan memiliki kekuatan yang sama, tapi sisi yang benar-benar tidak ingin bertarung adalah Master Bi. Mata tajam Zhao Feng mengamati seluruh situasi. Mengapa Guru Bi tidak ingin berkelahi? Pada saat itu, mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat luka Guru Bi. Master Bi telah membakar ki kekuatan sejati dan salah satu kakinya cacat. Kekuatannya saat ini hanya 60% dari kekuatan puncaknya. Di sisi lain, meskipun Severed Blood Bald Eagle juga terluka, dia masih memiliki 80% atau bahkan lebih dari kekuatan aslinya. Petik 2. Perkiraan Zhao Feng tentang kekuatan mereka akurat sampai tingkat yang bahkan Guru Bi dan elang botak darah putus tidak mengetahui hal ini. Master Bi tidak berani melawan langsung Severed Blood Bald Eagle dan malah menciptakan situasi di mana kedua belah pihak sama. Selanjutnya keluarga Bi mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan berita tersebut. Dengan cara ini, Severed Blood Bald Eagle tidak berani bertarung untuk waktu yang lama. Mereka harus segera menyelesaikan pertarungan atau membuat pembicaraan damai. Tidak realistis untuk menyelesaikan pertarungan segera karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama dan mungkin ada orang lain yang menunggu untuk menuai hasil setelah mereka. Ekspresi Severed Blood Bald Eagle berubah tanpa henti. Dia tidak yakin apakah benteng air melintang telah menyebarkan berita atau tidak,
tetapi Zhao Feng jelas tahu bahwa benteng itu tidak. Sebaliknya, mereka telah menutup benteng karena perbendaharaan bulan air terlalu penting dan dapat membawa lebih banyak ahli menakutkan dari luar, yang berarti bahwa tidak ada dari mereka yang akan mendapatkan perbendaharaan. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh teh telah berlalu. The Transverse Water Stronghold dan Severed Blood Pirates mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak akan membuka perbendaharaan. Bajak laut Severed Blood jelas tidak mau, tetapi wajah Bald Eagle tenang. Ini adalah wilayah benteng air transversal dan tujuannya untuk membuka perbendaharaan telah tercapai. Lebih jauh, pertarungan untuk perbendaharaan adalah tentang keberanian dan kecerdasan. Orang-orang dari kubu memiliki perasaan yang lucu, mereka biasanya akan bertarung dengan para perompak, siapa yang mengira mereka akan bekerja sama? The Transverse Water Stronghold juga beruntung karena itu adalah Severed Blood Pirates yang memiliki lokasi yang tepat dari perbendaharaan, atau jika tidak itu tidak akan berjalan mulus jika Master B dan perusahaan ingin membuka perbendaharaan air bulan. Ketika Zhao Feng memikirkan hal ini, dia lebih mengagumi Guru B. Lokasi perbendaharaan bulan air berada beberapa ratus kaki di bawah sungai di sebuah gua rahasia. Namun, pusaran air di sungai bahkan dapat menarik kapal-kapal besar. Pembudidaya normal di alam naik tidak akan bisa memblokirnya. Petik 2. The Severed Blood Bald Eagle berkata dengan ekspresi tanpa ekspresi. Kapal perompak sedang berlabuh di pantai dan tidak berani memasuki zona itu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengamati air dan melihat banyak pusaran air. Pusaran air ini sangat kuat dan bahkan para ahli di langit ketujuh mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya tanpa cedera. Namun, dari permukaan, air tampak tenang dan sunyi. Kedua belah pihak mengirim orang yang terikat tali ke zona pusaran air untuk mencari gua rahasia bulan air. The Transverse Water Stronghold pertama-tama mengirimkan 2 ahli di langit ke-6 dan ke-7 untuk mencari di sungai. Ahli di langit ke-6 berhenti bergerak hampir seketika dan ketika dia ditarik keluar, tubuhnya dingin sementara wajahnya pucat. Seolah-olah dia telah dihancurkan oleh suatu kekuatan. Melihat ini, para bajak laut penuh dengan schadenfreude. Ahli lainnya di langit ke-7 masuk untuk waktu yang singkat sebelum berjuang dan ditarik keluar. Pusaran air di kedalaman sungai mengandung daya tarik yang mengerikan dan tekanan yang menghancurkan. Ekspresi ahli di langit ke-7 berwarna putih pucat dan tidak memiliki energi. Ekspresi Guru B menjadi serius. Jika pintu masuk Watermoon Treasury begitu mudah ditemukan, mengapa para perompak menunggu mereka? Zhao Feng diam-diam berjalan di sekitar sungai dan memeriksanya. Mata kirinya mengamati situasi di dalam sungai. Pusaran air ini sepertinya terbentuk secara alami dan ketika seseorang melawannya, kekuatan itu akan semakin menakutkan. Pada akhirnya, seseorang harus menghadapi hisapan beberapa ratus hingga 1000 pusaran air. Bahkan pembudidaya normal di alam roh sejati akan merasa sulit untuk menolak susunan yang dibentuk oleh alam ini. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Jika mereka hanya mengirim orang satu demi satu untuk menemukan gua itu, kemungkinan besar akibatnya adalah mereka akan kehilangan nyawa. Guru B memperhatikan tindakan Zhao Feng dan tersenyum tipis. Adik, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Berada di alam roh sejati, kata-kata Guru B jelas menarik perhatian banyak orang. Para perompak melihat penampilan Zhao Feng dan sedikit bingung. Mereka pertama kali mengira bahwa orang ini adalah bagian dari mereka. Saya pikir kita harus terlebih dahulu mencari pusaran air karena tampaknya ada susunan yang dibentuk oleh alam di bawah sana. Zhao Feng berbicara. Saat dia berbicara, cahaya dingin berkilauan di mata Severed Blood Bald Eagle. Apakah bocah ini punya keahlian atau kebetulan? The Severed Blood Bald Eagle bertukar pandangan dengan sesepuh berjubah biru di sebelahnya. Tetua berjubah biru menyipitkan matanya dan tertawa ketika dia melirik Zhao Feng. Bocah ini mungkin tahu 1 atau 2 tentang arai. Bajak laut darah terputus sudah mencari cara untuk memecahkan arai di bawah ini. Tetapi secara teknis tidak mungkin untuk melakukannya karena itu sama dengan menghadapi kekuatan surga dan bumi yang tak terbatas. Oleh karena itu, bajak laut Severed Blood mencoba mencari tahu rute di mana mereka akan melewati pusaran air yang paling lemah. Sederhananya, itu menemukan cacat atau titik lemah dalam arai. Karena jalur yang jelas, orang-orang di kedua belah pihak yang mengetahui tentang arai mulai berdiskusi. Bi Qiaoyu dan 2 tetua lainnya yang unggul dalam arai mulai menjelajah. Baik bajak laut Transverse Water dan bajak laut Severed Blood mencoba yang terbaik untuk mencari solusi dengan mengirim orang turun dari waktu ke waktu.
Zhao Feng menatap dingin ke samping dan berjalan mengitari sungai sekali lagi. Kedua belah pihak sedang berdiskusi bagaimana menghindari pusaran air dan menemukan jalan ke pintu masuk. Sungguh sekelompok orang bodoh. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah menemukan jalur terbaik dari Arai dan hampir yakin di mana pintu masuknya. Jika bajak laut Severed Blood mengetahui hal ini, mereka mungkin akan memuntahkan darah. Orang harus tahu bahwa mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk menemukan pintu masuk dan telah kehilangan elit yang lebih dari apa yang bisa dihitung dengan dua tangan, tetapi yang dilakukan Zhao Feng hanyalah berjalan-jalan di sungai 2 kali. Waktu berlalu dengan lambat. Kedua sisi menemui hambatan dalam menemukan pintu masuk. Pengetahuan Bi Qiaoyu dalam susunan melampaui apa yang dipikirkan Zhao Feng, tetapi cara berpikir mereka salah. Sepertinya aku harus sedikit membantu mereka. Zhao Feng berpikir. Dia tidak memiliki niat untuk menyimpan semua harta itu untuk dirinya sendiri karena hanya masalah waktu sebelum orang-orang ini mencapai pintu masuk, dan semakin lama mereka pergi, semakin banyak orang yang akan datang dan ini tidak bermanfaat bagi Zhao Feng. Ada pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Zhao Feng berjalan di sebelah Bi Qiaoyu dan berkata dengan lembut. Kedua tetua yang juga mahir dalam Arai tidak mengerti dan terlihat meremehkan. Oh, saya mengerti. Terima kasih Saudara Zhao, kamu benar-benar jenius. Petik 2. Bi Qiaoyu berkata dengan penuh semangat dan semua orang berbalik untuk melihatnya. Wajah Bi Qiaoyu merah padam dan penuh senyuman. Harta karun bulan air seharusnya berada di tengah pusaran air di tempat yang paling berbahaya. Jika saya tidak salah, Key of the Arai harus ada di sana. Petik 2. Mustahil, tempat paling berbahaya dari pusaran air bahkan dapat merobek para pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah menjadi serpihan. Salah satu tetua membalas, dan ketika Zhao Feng mendengar ini, dia hampir mulai mengutuk. Ini seperti tornado. Bagian luar adalah tempat angin paling kuat, tetapi bagian tengahnya sangat tenang. Ini lebih yang ditahan dalam susunan pusaran air ini, semakin banyak hisap. Di sisi lain, jika Anda hanya mengikuti arus, Anda mungkin dapat mencapai kunci Arai tanpa membayar terlalu banyak harga. Petik 2. Bi Qiaoyu dengan cepat menjelaskan. Hanya dalam satu pidato, dia telah merusak susunannya. Apa yang dia katakan itu benar dan logis. Mata tetua berjubah biru dari sisi bajak laut bersinar. Mereka tidak bodoh, hanya saja cara berpikir mereka salah dan secara naluriah ingin menghindari zona paling berbahaya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Tempat paling berbahaya sebenarnya adalah tempat teraman. Selanjutnya, lokasi perbendaharaan bulan air harus berada di lokasi tertentu. Jika seseorang tidak mau mengambil risiko, bagaimana mereka akan mendapatkan imbalan? The Transverse Water Stronghold dan bajak laut mengambil jalan pemikiran ini dan mengirim para ahli untuk mengujinya. Dari bawah sungai terdengar jeritan bajak laut di langit ketujuh. Mayat berdarah yang cacat segera ditarik keluar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita mengikuti arus kita akan dapat mencapai mata Arai di mana itu yang paling aman? Petik 2. Beberapa bajak laut tampak tidak puas terhadap Bi Qiaoyu dengan mata merah. Wajah Bi Qiaoyu menjadi putih pucat saat dia melihat ke arah Zhao Feng dan Guru Bi karena rantai pemikiran ini disediakan oleh Zhao Feng. Sekelompok orang bodoh. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia melihat dengan jelas bagaimana bajak laut itu mati dengan mata spiritual Tuhannya. Meskipun dikatakan bahwa semakin banyak Anda menahan, semakin besar hisapnya. Jadi, jika Anda mengikuti arus, kekuatan melawan Anda akan lebih kecil. Ini tidak berarti bahwa tidak melawan berarti tidak menggunakan kekuatan sejati Anda untuk melindungi tubuh Anda. Apakah Anda benar-benar mengira tubuh Anda adalah tubuh abadi yang legendaris? Bab 284 Gua Bulan Air. Sekelompok retard. Suara menghina langsung membuat para perompak melirik dengan marah dan hampir mulai menyerbu. Tetapi pemuda berambut biru yang berbicara tidak takut. Untunglah kedua pemimpin menahan partainya agar tidak bertarung dengan mudah. Severed Blood Bald Eagle mengerutkan alisnya saat cahaya terang bersinar di matanya saat dia mulai berdiskusi dengan orang berjubah biru di sebelahnya. Guru Bi melihat ke arah Zhao Feng dengan aneh. Bagaimanapun, rantai pemikiran untuk memutuskan susunan itu diberikan olehnya dan kegagalan saat itu membuat Elang Botak dan teman-temannya merasa tidak puas terhadap Zhao Feng dan Bi Qiaoyu. Saudara Zhao, apa yang salah? Bi Qiaoyu bertanya.
Yang terbaik adalah mengirim ahli di alam roh sejati setengah langkah dan menggunakan kekuatan sejati untuk melindungi dirinya sendiri, tidak seperti orang terbelakang di hadapannya. Zhao Feng berkata dengan santai. Sikapnya membuatnya tampak seperti dia tidak terlibat sama sekali. Mendengar ini, orang-orang di benteng air melintang mengerti. Orang itu idiot. Semua orang tahu apa yang dia maksud. Mengalir dengan pusaran air bisa meminimalkan tekanan, tetapi itu tidak berarti mereka aman. Wajah para bajak laut itu tampak berubah warna. Bajak laut itu bermain terlalu aman. Namun, lebih banyak kecurigaan muncul. Pemuda ini jelas berdiri di pantai. Bagaimana dia bisa tahu situasi di dalam sungai? Petik 2. Orang berjubah biru itu mengerutkan alisnya. Dari orang-orang yang hadir, hanya indera spiritual dari dua alam roh sejati yang dapat melihat situasi dengan jelas di dalam sungai. Guru Bi memiliki ekspresi yang bijaksana dan mengingat garis keturunan Zhao Feng ketika dia menjemputnya. Menurut saran Zhao Feng, kedua belah pihak mengirim seorang pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah untuk mengalir dengan pusaran air. Pada saat ini, kedua ahli di alam roh sejati menggunakan sense spiritual mereka. Dalam keadaan normal, sense spiritual dari mereka yang berada di peringkat manusia sejati biasanya bisa menjangkau bermil-mil, tetapi di area ini, itu sangat dibatasi. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan mudah mengamati situasi di bawah ini. Kali ini, keduanya berada di bawah menggunakan kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak menahan aliran air. Mereka langsung mendarat di kedalaman sungai. Kedalaman sungai sangat lebar dan perlu dieksplorasi. Bahkan elang botak darah putus dan sense spiritual Guru Bi menjadi kabur. Tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng masih bisa melihat mereka. Dia bahkan tahu di mana harta karun bulan air berada. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh telah berlalu sebelum dua lampu terang menyala sekali di dasar sungai. Keberhasilan. Master Bi dan Shepherd Blood Bald Eagle keduanya mengungkapkan ekspresi gembira ketika mereka melihat sinyal yang dikirim oleh dua orang di bawah. Zhao Feng menatap dengan serius ke kedalaman sungai. Meskipun sangat mudah untuk melewati area ini, bagaimana mereka akan kembali? Jika mereka ingin kembali, mereka harus melawan arus. Hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang dapat kembali dengan selamat. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang mampu memikirkan hal ini. Sebagian besar yang lain telah dipenuhi dengan keserakahan oleh hadiah dari perbendaharaan bulan air. Plop plop plop, kedua belah pihak melompat ke pusaran air. Semuanya serang. Guru Bi tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya saat dia memimpin serangan ke pusaran air. Zhao Feng hendak menghentikan mereka tetapi tidak ada cukup waktu. Menurut analisisnya, meskipun mengalir bersama arus akan menurunkan tekanan, bukan berarti tidak ada batasan sama sekali. Misalnya jika seorang kultivator di Consolidated Realm akan masuk, mereka akan langsung tercabik-cabik. Zhao Feng memperkirakan hanya mereka yang berada di langit ketujuh yang memiliki peluang sukses tinggi, dan peluang sukses bahkan tidak 100%. Bagaimanapun, kekuatan pusaran air semuanya berbeda dan itu tergantung pada Lucel. Tentu saja, ketika seseorang mencapai alam roh sejati setengah langkah, mereka pasti akan berhasil. Zhao Feng memasuki pusaran air bersama Bi Qiaoyu dan Guru Bi memerintahkan dua ahli setengah langkah di alam roh sejati termasuk kepala keluarga Bi untuk melindungi Bi Qiaoyu. Kepala keluarga Bi memikirkan kemisteriusan Zhao Feng serta bagaimana dia tampak sangat akrab dengan Arai sebelum memutuskan untuk pergi bersamanya. Dia terbukti berjudi dengan benar. Orang-orang yang mengikuti Zhao Feng mengalami penyedotan lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Rute Zhao Feng tidak lurus dan malah melengkung. Hasilnya adalah mereka merasa sangat mudah untuk dilewati, bahkan Bi Qiaoyu yang berada di langit kelima hampir tidak bisa lewat. Sebaliknya, bentrok dan teriakan dari daerah lain bisa terdengar. Ketika mereka mencapai dasar dan lolos dari zona pusaran air, kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Sebagian besar orang di Sky 7 telah gagal dan meninggal di sungai. Bahkan ada dua orang di langit ketujuh yang bernasib buruk dan menghadapi pusaran air kuat yang telah mencabik-cabiknya. Hanya para pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah yang tidak terluka sama sekali. Adegan seperti itu membuat kepala keluarga Bi melihat ke arah Zhao Feng dengan cara yang berbeda karena tidak ada orang yang mengikuti Zhao Feng terluka. Pada saat yang sama, di dekat tepi sungai, Kiyu Kiyu Kiyu, dua laki-laki dan satu perempuan mendarat di pantai. Orang di tengah adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan brokat dengan senyum menawan sambil juga memegang kipas di tangannya.
Di sisinya ada seorang wanita seksi dan sesepuh pendek yang jelas mengikuti masa muda. Ketika ketiganya turun, pemuda yang mengenakan brokat di tengah mengeluarkan aura roh sejati yang kuat. "Kamu siapa?" Masih ada beberapa bajak laut di pantai dan kapal, orang-orang ini sangat berhati-hati. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, pemuda yang mengenakan brokat itu melambaikan kipasnya dan lusinan bayangan kipas berkedip-kedip di udara. Bayangan kipas ini sepertinya menyatu dengan target mereka. Mereka yang terkena bayangan kipas langsung hancur dan berubah menjadi genangan darah dalam beberapa napas. Kamu adalah Fun Flying Bandit?" Salah satu puncak bajak laut langit ketujuh berhasil menahan selama 4 hingga 5 napas sebelum berubah menjadi genangan darah. "Fun Flying Bandit, ... Rupanya adalah murid dari bajak laut Watermoon." Salah satu pembudidaya langit ketujuh dari benteng air transversal mengungkapkan ekspresi keterkejutan sebelum dia meninggal. Bajak laut Watermoon telah mengambil beberapa murid dalam hidupnya dan Peach Fun Flying Bandit adalah murid terbaiknya. Namun, karena bajak laut Watermoon mati dengan cepat, dia tidak punya waktu untuk memberikan Mystic Flower Treasured Bible kepada muridnya. Oleh karena itu, meskipun bandit terbang kipas persik ini telah mencapai alam roh sejati, dia bertindak sangat hati-hati dan dikenal karena taktiknya. "Kakak senior, kamu hanya akan membiarkan mereka masuk dan mencuri perbendaharaan guru?" Si cantik berpakaian bunga berkata dengan nada menawan, "Mengabaikan bahaya yang lebih besar untuk hal-hal kecil di depanmu. Master unggul dalam Arai dan pasti akan mengatur Arai di sana. Biarkan mereka di depan." Petik 2. Pemuda yang mengenakan brokat duduk di kapal bajak laut. Tetua pendek ketiga menghela nafas tak berdaya. Dengan 2 alam roh sejati dari benteng air melintang dan bajak laut darah terputus di sana, itu lebih dari cukup untuk menyapu melewati susunan di dalam gua. "Anda benar-benar tidak membutuhkan saya." Petik 2. Tetua tersenyum pahit seolah-olah dia tidak mau berpartisipasi. Di dasar sungai, kedua belah pihak sedang istirahat. Ketika seseorang mencapai langit ke-6 atau ke-7, mereka jelas tidak perlu mempertimbangkan masalah pernapasan di bawah air. Melihat jumlah kematian, baik Master B dan Severed Blood Bald Eagle memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Bukannya Zhao Feng tidak ingin memperingatkan mereka, dia hanya tidak punya waktu untuk memperingatkan mereka, dan siapa yang bisa menyerah pada Watermoon Treasury? Selanjutnya, jalan kembali akan beberapa kali lebih berbahaya daripada masuk dan hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang memiliki kepercayaan diri untuk keluar dengan selamat. "Tuan B, kami telah menemukan lokasi perbendaharaan." "Bos, perbendaharaan bulan air ada di sana." Kedua pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah yang pergi ke panduan kembali dengan penuh semangat. Mendengar ini, semua orang sangat senang. Keduanya memimpin kelompok dan melakukan perjalanan sedikit di bawah air sebelum tiba di gua rahasia yang gelap. Di sekitar gua ada beberapa jenis tanaman merambat yang tumbuh di sana dan hanya dengan mendekat orang akan melihat gua itu. Hanya dari jarak beberapa meter mereka bisa melihat cahaya redup di gua rahasia. Kedua belah pihak sangat bersemangat. Zhao Feng tersenyum, dia telah menemukan pintu masuk kembali di pantai. Tentu saja, pemilik harta karun Watermoon akan memasang jebakan di gua rahasia. Ini tidak akan mudah rusak. Di pintu masuk gua rahasia, kedua belah pihak berdiri di masing-masing sisi di belakang pemimpin alam roh sejati mereka. The Severed Blood Bald Eagle segera diikuti oleh orang berjubah biru yang berspesialisasi dalam mekanisme. Guru Bi memerintahkan Bi Qiaoyu untuk membuka jalan. Pintu masuk ke gua rahasia tidak besar, tetapi setelah memasukinya, itu adalah tempat yang sama sekali berbeda. Awalnya memang ada air di dalam goa, namun setelah masuk, air mulai memudar hingga tidak ada yang tersisa. Sampai titik tertentu, barisan tangga batu hitam misterius muncul. Kedua alam roh sejati mulai memeriksa dan bergerak dengan hati-hati di sekitar tangga. Zhao Feng berjalan ke tangga dan melihat tanda batu yang disembunyikan oleh rumput liar. Di papan batu itu ada 3 kata, Gua Bulan Air. Semua orang sedikit terkejut. Ini jelas merupakan kuburan bajak laut Watermoon, tapi dia telah membuat nama yang begitu elegan untuk itu. Tidak ada jebakan di sini. Orang berjubah biru melirik ke tanda batu sebelum memimpin jalan. Sekelompok bajak laut perlahan merangkak ke tangga dengan gelisah. Bi Qiaoyu mengamati sekeliling dan setelah yakin tidak ada yang salah, melihat satu lagi ke tanda batu itu. Zhao Feng meletakkan tangannya di tanda batu itu sebentar sebelum perlahan melepaskannya.
Sebuah retakan tiba-tiba muncul di tanda batu dan baik orang berjubah biru dan langkah kaki elang botak darah putus membeku. Langkah-langkahnya tiba-tiba bergetar dan seluruh gua rahasia tampak runtuh. Kelompok itu memelototi Zhao Feng dengan permusuhan. "Junior, apa yang kamu lakukan?" Tetua berjubah biru meraung. Jelas bahwa tangan Zhao Feng telah memulai semacam mekanisme. Zhao Feng tersenyum dan menarik kembali tangannya. Tidak ada yang melihat telapak tangan samar tercetak di celah tanda batu. Gemetar langkah berlanjut beberapa saat sebelum kembali ke keheningan. Hanya Bi Qiaoyu yang ada di sebelahnya yang sedikit penasaran karena dia sangat dekat. Dia yakin jejak telapak tangan Zhao Feng ini tidak ditinggalkan oleh kekuatan Zhao Feng, tetapi di bawah semacam mekanisme. Tanda batu ini memang aneh. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan jelas melihat aura miliknya bergabung dengan jejak telapak tangannya di tanda batu. Bab 285 Parfum Dewa Mabuk. Meskipun dia menghadapi pertanyaan dan ekspresi kemarahan dari kelompok tersebut, Zhao Feng tidak merasakan banyak tekanan. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah bahwa kekuatan tanda batu itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Lalu bagaimana tanda batu itu retak dan jejak cahaya telapak tangannya tercetak di dalamnya? Mata spiritual Dewa Zhao Feng yakin bahwa pada saat dia mengulurkan tangannya, jejak telapak tangannya sudah ada. Akan sangat sulit untuk menyadari hal ini jika tidak dilihat secara dekat. Setelah ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya meletakkan telapak tangan mereka di tanda batu dan perasaan aneh muncul. Namun, tidak ada guncangan seperti sebelumnya. Tanda batu ini seharusnya menjadi salah satu titik pembuka dari perbendaharaan dan dapat menyebabkan bahaya yang tak terduga. Taois berjubah biru berkata sambil dengan dingin memelototi Zhao Feng. Daois ini mengkhususkan diri dalam segala macam trik yang bahkan membuat para bajak laut takut dan waspada padanya. Setelah gangguan kecil ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya memimpin rombongan mereka masing-masing untuk membuka jalan. Bi Qiaoyu memang jenius dalam hal susunan dan mekanisme, menerobos banyak jebakan yang dibuat dengan baik dalam perjalanan. Namun, karena kurangnya pengalaman, dia tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat-saat ini, dia akan mencari bantuan Zhao Feng daripada meminta para tetua dari benteng air transversal. Zhao Feng telah melakukan beberapa pekerjaan dalam susunan dan menambahkan fakta bahwa mata spiritual Tuhannya memiliki persepsi yang ekstrim. Dia dapat mendiskusikan beberapa hal dengan Bi Qiaoyu. Meskipun para tetua dari benteng yang tahu tentang Arai agak tidak puas, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka karena mereka telah melihat kehebatan Zhao Feng dalam menembus pusaran air. Ketika mereka mencapai titik tertentu di bukit itu, langkah kaki Daoi berjubah biru itu berhenti dan matanya berbinar saat dia mengirim pesan kepada para bajak laut. Bi Qiaoyu juga berkomunikasi dengan orang-orang dari kubu. "Semua orang hati-hati, ada jebakan di depan. Beberapa jebakan di gua rahasia bisa dilumpuhkan, tetapi yang lain tidak bisa dan harus dihancurkan dengan paksa." Kelompok itu berjalan maju dengan hati-hati. Saat mereka mencapai dua dinding batu dari kedua sisi mulai retak dan benda melingkar metalik dingin muncul. Benda-benda ini memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang berputar dengan cepat dan menembakkan jarum perak setebal rambut pada sapi. Jarum perak ini sangat tajam dan bisa menembus perisai kekuatan sejati dari pembudidaya normal di alam naik. Ada juga cahaya hijau pucat pada mereka, mereka juga beracun. Para bajak laut semua menggunakan keseluruhan kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri saat mereka melarikan diri. Kelompok Transverse Water Stronghold semuanya berteriak dan membentuk penghalang pertahanan untuk melewati zona berbahaya ini. Semua orang menggunakan metode yang berbeda untuk memblokir panah ini dan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah dapat menyebabkan angin menerbangkan jarum beracun ini. Mereka yang bergerak cepat dapat menghindari sebagian besar jarum ini dan membayar sedikit harga untuk memblokir beberapa jarum yang tersisa. Busur petir mengelilingi Zhao Feng yang dengan sempurna menyetrum setiap jarum yang mendekatinya, mengubahnya menjadi pecahan jarum hitam yang pecah. Meskipun jarum-jarum ini sangat padat dan terbatas pada zona 10 yard, kebanyakan orang berhasil menerobosnya. Melihat kembali ke posisi semula, ada beberapa tubuh dengan ribuan lubang kecil di dalamnya yang memiliki cairan ungu hitam mengalir melalui mereka, membuat dingin hati orang-orang yang melihatnya. Setelah melewati puncak bukit, lantai ubin hitam dan putih lainnya muncul. Mekanisme di sini bahkan lebih terampil, oleh karena itu, Daoi berjubah biru serta Bi Qiaoyu tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat.
Tanah di bawah salah satu ahli dari benteng tiba-tiba pecah tanpa peringatan. Ahli dari benteng itu baru saja akan mengedarkan kekuatan sejatinya, tetapi cakar logam kemasan menjangkau dari tanah yang gelap gulita dan menariknya ke bawah. Teriakan menggema dari dalam lubang, tetapi ketika ubin hitam dan putih sekali lagi muncul di tempat itu, teriakan itu berhenti. Di area ini, lantai akan pecah secara acak dan cakar logam akan menarik orang ke dalam kegelapan total. Cakar logam ini sangat misterius dan secara otomatis dapat menggenggam makhluk hidup terdekat. Salah satu bajak laut berpura-pura pandai dan melayang di udara sehingga kakinya tidak akan menyentuh tanah, tetapi salah satu cakar logam masih mengulurkan tangan dan merobek salah satu kakinya. Ruang di dalam gua rahasia itu terbatas sehingga seseorang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Oleh karena itu, jangkauan cakar logam tidak dibatasi oleh ketinggian. Ubin hitam dan putih itu sangat berbahaya. Kecepatan dan ketepatan cakar logam sangat bagus dan bahkan seorang kultivator di alam roh sejati setengah langkah hampir ditarik ke tanah, tetapi diselamatkan oleh Guru Bi. Zhao Feng juga berjalan dengan hati-hati karena mata spiritual lordnya hampir tidak bisa melihat melalui lantai hitam dan putih dan melihat mekanisme di bawah. Saat memasang jebakan, sense spiritual dari mereka yang berada di alam roh sejati telah dipertimbangkan, oleh karena itu lantainya sangat tahan indera. Zhao Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Bi Qiaoyu ke samping. Ubin hitam dan putih di bawah Bi Qiaoyu tiba-tiba runtuh saat cakar logam terulur tetapi berputar ke arah Zhao Feng setelah meleset. Sosok Zhao Feng berkedip dan menghindari cakar 1 cm saat bunga api terbang di tempat dia baru saja. Terima kasih, jebakan itu sangat tersembunyi. Bahkan saya tidak yakin tentang itu. Petik 2. Bi Qiaoyu menjulurkan lidahnya sementara Guru Bi menganggukkan kepalanya ke samping. Bantuan luar Zhao Feng tidak terukur atau dengan kultivasi dan pengalamannya yang rendah, bagaimana dia akan menjadi pasangan dawai berjubah biru. Orang berjubah biru dari sisi bajak laut memandang dingin ke arah Zhao Feng. Bocah berambut biru ini, niat membunuh melintas di mata Severed Blood Bald Eagle. Jika bukan karena Zhao Feng, luka dan kematian orang-orang dari benteng akan melebihi bajak laut. Namun, keberadaan pemuda ini membuat kedua kubu bisa imbang. Setiap langkah lebih sulit daripada langkah terakhir dan 1 atau 2 tubuh akan tertinggal pada jarak yang dekat. Meskipun Zhao Feng tidak tahu banyak tentang mekanisme, mata spiritual lordnya bisa menjaga segala sesuatu di hadapannya. 1 jam kemudian, mereka yang berkultivasi di bawah langit ke-7, selain Bi Qiaoyu yang sangat dilindungi, hampir semuanya mati. Sebuah koridor giok muncul yang sepertinya tidak memiliki tanda-tanda adanya jebakan di dalamnya. Gua rahasia ini didirikan seperti kuburan. Saat seseorang sampai di sini, mereka mungkin bisa masuk ke tengah. Petik 2. Taois berjubah biru itu tersenyum. Dia telah banyak membantu para perompak dengan memecahkan segala macam mekanisme untuk mereka. Guru Bi memuji Bi Qiaoyu dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhao Feng yang merupakan orang luar. Dari permukaan, sepertinya koridor itu tidak memiliki tanda-tanda mekanisme dan Zhao Feng juga tidak menemukan apapun dengan mata spiritual lordnya. Mungkin kita sudah meninggalkan zona bahaya. Kepala keluarga Bi mengungkapkan ekspresi bahagia. Yang pasti, baik Bi Qiaoyu dan orang berjubah biru menggunakan tangan mereka untuk mengetuk struktur kayu di koridor. Kayu itu mengeluarkan bau memikat yang memberi orang banyak kenangan. Alis Zhao Feng berkerut karena dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana gua rahasia dengan sejarah sekitar 100 tahun bisa berbau seperti itu? Ekspresi Daois berjubah biru tiba-tiba berubah. Struktur koridor berisi semacam obat. Kita seharusnya tidak merobohkan bangunan ini. Sosok kecil Bi Qiaoyu menjadi lembut dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kedua belah pihak hanya merasakan darah mendidih di dalam diri mereka sendiri dan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Zhao Feng merasakan nyala api membakar di tubuhnya saat wajah Bi Qiaoyu berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Ini tidak bagus. Ini mungkin parfum dewa mabuk. Parfum ini akan membuat seseorang menyerah pada keinginannya dan memiliki efek ganda pada wanita. Petik 2. Parfum dewa yang mabuk. Kelompok itu hanya merasakan pikiran mereka berdengung dan laki-laki tidak bisa menahan nafsu mereka. Selanjutnya, ilusi mulai muncul di benak mereka yang meningkatkan keinginan mereka. Dari para bajak laut, salah satu wanita jatuh ke tanah dan melepas pakaiannya.
Beberapa bajak laut bergegas menuju wanita itu dan merobek pakaiannya, memperlihatkan kulit seputih salju dan suara embusan muncul. Bajak laut lain menatap dengan rakus pada Bi Qiaoyu yang berada di sebelah Zhao Feng. Wajah Bi Qiaoyu semerah darah dan sosoknya sedikit gemetar saat dia melompat ke dada Zhao Feng. Pada saat kritis, dua aura milik alam roh sejati dilepaskan. Namun, parfum dewa yang mabuk dapat mengikis energi tubuh dan mental seseorang sehingga sebagian besar orang hanya membeku sesaat sebelum menyerah pada keinginan mereka. Dua pria parubaya dan satu pria tua dari benteng air melintang meraung seperti binatang dan berjalan menuju Bi Qiaoyu. Pakaian Bi Qiaoyu robek terbuka memperlihatkan sepasang kelinci yang menyebabkan mulut berair. Parfum dewa yang mabuk dapat memengaruhi pria dan wanita dan akan membuat wanita tidak berdaya. Zhao Feng hanya merasakan sosok Bi Qiaoyu yang belum sepenuhnya berkembang mengeluarkan bau yang memikat saat bibir lembutnya mencium lehernya. Mengaum, mengaum, 5-6 orang dari kubu dan bajak laut menyerang Bi Qiaoyu. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah hampir tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan hampir menyerah. Parfum dewa mabuk bahkan memiliki efek yang kuat pada mereka yang berada di alam roh sejati. Jika Severed Blood Bald Eagle dan Master B sama-sama wanita dengan efek berlipat ganda, bahkan mereka akan berbaring di tanah tanpa daya. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melepaskan aura alam roh sejati mereka dan meneriaki orang-orang atau memblokir mereka. Kepala keluarga B berteriak, tetapi bahkan dia hampir tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak bisa, dia akan menjadi salah satu dari binatang buas itu juga. Guru B hanya bisa menahan dua ahli dari kubu. Keduanya menyaksikan sekelompok serigala lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu, sang domba, dan menutup matanya pada naluri. Pada saat yang sama, wanita bajak laut itu diselimuti oleh 7 atau 8 pria dan sosok seputih saljunya hampir tercabik-cabik oleh sekelompok serigala lapar. Tepat saat Bi Qiaoyu akan jatuh ke dalam mimpi buruk tanpa akhir. 5 atau 6 sosok lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu. Zhao Feng menghela napas dan melepas penutup mata peraknya. Mata biru es mengamati orang-orang yang mengisi. Energi mental yang dingin langsung melewati udara dan sosok serakah semua membeku di tengah-tengah. Bahkan nafsu di mata mereka seolah membeku. Bab 285 Parfum Dewa Mabuk. Meskipun dia menghadapi pertanyaan dan ekspresi kemarahan dari kelompok tersebut, Zhao Feng tidak merasakan banyak tekanan. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah bahwa kekuatan tanda batu itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Lalu bagaimana tanda batu itu retak dan jejak cahaya telapak tangannya tercetak di dalamnya? Mata spiritual Dewa Zhao Feng yakin bahwa pada saat dia mengulurkan tangannya, jejak telapak tangannya sudah ada. Akan sangat sulit untuk menyadari hal ini jika tidak dilihat secara dekat. Setelah ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya meletakkan telapak tangan mereka di tanda batu dan perasaan aneh muncul. Namun, tidak ada guncangan seperti sebelumnya. Tanda batu ini seharusnya menjadi salah satu titik pembuka dari perbendaharaan dan dapat menyebabkan bahaya yang tak terduga. Taois berjubah biru berkata sambil dengan dingin memelototi Zhao Feng. Daois ini mengkhususkan diri dalam segala macam trik yang bahkan membuat para bajak laut takut dan waspada padanya. Setelah gangguan kecil ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya memimpin rombongan mereka masing-masing untuk membuka jalan. Bi Qiaoyu memang jenius dalam hal susunan dan mekanisme, menerobos banyak jebakan yang dibuat dengan baik dalam perjalanan. Namun, karena kurangnya pengalaman, dia tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat-saat ini, dia akan mencari bantuan Zhao Feng daripada meminta para tetua dari benteng air transversal. Zhao Feng telah melakukan beberapa pekerjaan dalam susunan dan menambahkan fakta bahwa mata spiritual Tuhannya memiliki persepsi yang ekstrim. Dia dapat mendiskusikan beberapa hal dengan Bi Qiaoyu. Meskipun para tetua dari benteng yang tahu tentang Arai agak tidak puas, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka karena mereka telah melihat kehebatan Zhao Feng dalam menembus pusaran air. Ketika mereka mencapai titik tertentu di bukit itu, langkah kaki Daoi berjubah biru itu berhenti dan matanya berbinar saat dia mengirim pesan kepada para bajak laut. Bi Qiaoyu juga berkomunikasi dengan orang-orang dari kubu. Semua orang hati-hati, ada jebakan di depan. Beberapa jebakan di gua rahasia bisa dilumpuhkan, tetapi yang lain tidak bisa dan harus dihancurkan dengan paksa. Kelompok itu berjalan maju dengan hati-hati. Saat mereka mencapai dua dinding batu dari kedua sisi mulai retak dan benda melingkar metalik dingin muncul.
Benda-benda ini memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang berputar dengan cepat dan menembakkan jarum perak setebal rambut pada sapi. Jarum perak ini sangat tajam dan bisa menembus perisai kekuatan sejati dari pembudidaya normal di alam naik. Ada juga cahaya hijau pucat pada mereka juga beracun. Para bajak laut semua menggunakan keseluruhan kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri saat mereka melarikan diri. Kelompok Transverse Water Stronghold semuanya berteriak dan membentuk penghalang pertahanan untuk melewati zona berbahaya ini. Semua orang menggunakan metode yang berbeda untuk memblokir panah ini dan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah dapat menyebabkan angin menerbangkan jarum beracun ini. Mereka yang bergerak cepat dapat menghindari sebagian besar jarum ini dan membayar sedikit harga untuk memblokir beberapa jarum yang tersisa. Busur petir mengelilingi Zhao Feng yang dengan sempurna menyetrum setiap jarum yang mendekatinya, mengubahnya menjadi pecahan jarum hitam yang pecah. Meskipun jarum-jarum ini sangat padat dan terbatas pada zona 10 yard, kebanyakan orang berhasil menerobosnya. Melihat kembali ke posisi semula, ada beberapa tubuh dengan ribuan lubang kecil di dalamnya yang memiliki cairan ungu hitam mengalir melalui mereka, membuat dingin hati orang-orang yang melihatnya. Setelah melewati puncak bukit, lantai ubin hitam dan putih lainnya muncul. Mekanisme di sini bahkan lebih terampil, oleh karena itu, Doi berjubah biru serta Bi Qiaoyu tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tanah di bawah salah satu ahli dari benteng tiba-tiba pecah tanpa peringatan. Ahli dari benteng itu baru saja akan mengedarkan kekuatan sejatinya, tetapi cakar logam keemasan menjangkau dari tanah yang gelap gulita dan menariknya ke bawah. Teriakan menggema dari dalam lubang, tetapi ketika ubin hitam dan putih sekali lagi muncul di tempat itu, teriakan itu berhenti. Di area ini, lantai akan pecah secara acak dan cakar logam akan menarik orang ke dalam kegelapan total. Cakar logam ini sangat misterius dan secara otomatis dapat menggenggam makhluk hidup terdekat. Salah satu bajak laut berpura-pura pandai dan melayang di udara sehingga kakinya tidak akan menyentuh tanah, tetapi salah satu cakar logam masih mengulurkan tangan dan merobek salah satu kakinya. Ruang di dalam gua rahasia itu terbatas sehingga seseorang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Oleh karena itu jangkauan cakar logam tidak dibatasi oleh ketinggian. Ubin hitam dan putih itu sangat berbahaya. Kecepatan dan ketepatan cakar logam sangat bagus dan bahkan seorang kultivator di alam roh sejati setengah langkah hampir ditarik ke tanah, tetapi diselamatkan oleh Guru Bi. Zhao Feng juga berjalan dengan hati-hati karena mata spiritual lordnya hampir tidak bisa melihat melalui lantai hitam dan putih dan melihat mekanisme di bawah. Saat memasang jebakan, sense spiritual dari mereka yang berada di alam roh sejati telah dipertimbangkan, oleh karena itu lantainya sangat tahan indera. Zhao Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Bi Qiaoyu ke samping. Ubin hitam dan putih di bawah Bi Qiaoyu tiba-tiba runtuh saat cakar logam terulur tetapi berputar ke arah Zhao Feng setelah meleset. Sosok Zhao Feng berkedip dan menghindari cakar 1 cm saat bunga api terbang di tempat dia baru saja. Terima kasih, jebakan itu sangat tersembunyi. Bahkan saya tidak yakin tentang itu. Petik 2. Bi Qiaoyu menjulurkan lidahnya sementara Guru Bi menganggukkan kepalanya ke samping. Bantuan luar Zhao Feng tidak terukur atau dengan kultivasi dan pengalamannya yang rendah, bagaimana dia akan menjadi pasangan Doi berjubah biru. Orang berjubah biru dari sisi bajak laut memandang dingin ke arah Zhao Feng. Bocah berambut biru ini, niat membunuh melintas di mata Severed Blood Bald Eagle. Jika bukan karena Zhao Feng, luka dan kematian orang-orang dari benteng akan melebihi bajak laut. Namun, keberadaan pemuda ini membuat kedua kubu bisa imbang. Setiap langkah lebih sulit daripada langkah terakhir dan satu atau dua tubuh akan tertinggal pada jarak yang dekat. Meskipun Zhao Feng tidak tahu banyak tentang mekanisme, mata spiritual lordnya bisa menjaga segala sesuatu di hadapannya. 1 jam kemudian, mereka yang berkultivasi di bawah langit ketujuh, selain Bi Qiaoyu yang sangat dilindungi, hampir semuanya mati. Sebuah koridor giok muncul yang sepertinya tidak memiliki tanda-tanda adanya jebakan di dalamnya. Gua rahasia ini didirikan seperti kuburan. Saat seseorang sampai di sini, mereka mungkin bisa masuk ke tengah. Petik 2. Taois berjubah biru itu tersenyum. Dia telah banyak membantu para perompak dengan memecahkan segala macam mekanisme untuk mereka. Guru Bi memuji Bi Qiaoyu dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhao Feng yang merupakan orang luar.
Dari permukaan, sepertinya koridor itu tidak memiliki tanda-tanda mekanisme dan Zhao Feng juga tidak menemukan apapun dengan mata spiritual lotnya. Mungkin kita sudah meninggalkan zona bahaya. Kepala keluarga Bi mengungkapkan ekspresi bahagia. Yang pasti, baik Bi Qiaoyu dan orang berjubah biru menggunakan tangan mereka untuk mengetuk struktur kayu di koridor. Kayu itu mengeluarkan bau memikat yang memberi orang banyak kenangan. Alis Zhao Feng berkerut karena dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana gua rahasia dengan sejarah sekitar 100 tahun bisa berbau seperti itu? Ekspresi Daois berjubah biru tiba-tiba berubah. Struktur koridor berisi semacam obat. Kita seharusnya tidak merobohkan bangunan ini. Sosok kecil Bi Qiaoyu menjadi lembut dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kedua belah pihak hanya merasakan darah mendidih di dalam diri mereka sendiri dan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Zhao Feng merasakan nyala api membakar di tubuhnya saat wajah Bi Qiaoyu berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Ini tidak bagus. Ini mungkin parfum dewa mabuk. Parfum ini akan membuat seseorang menyerah pada keinginannya dan memiliki efek ganda pada wanita. Petik 2. Parfum dewa yang mabuk. Kelompok itu hanya merasakan pikiran mereka berdengung dan laki-laki tidak bisa menahan nafsu mereka. Selanjutnya, ilusi mulai muncul di benak mereka yang meningkatkan keinginan mereka. Dari para bajak laut, salah satu wanita jatuh ke tanah dan melepas pakaiannya. Beberapa bajak laut bergegas menuju wanita itu dan merobek pakaiannya, memperlihatkan kulit seputih salju dan suara embusan muncul. Bajak laut lain menatap dengan rakus pada Bi Qiaoyu yang berada di sebelah Zhao Feng. Wajah Bi Qiaoyu semerah darah dan sosoknya sedikit gemetar saat dia melompat ke dada Zhao Feng. Pada saat kritis, dua aura milik alam roh sejati dilepaskan. Namun, parfum dewa yang mabuk dapat mengikis energi tubuh dan mental seseorang sehingga sebagian besar orang hanya membeku sesaat sebelum menyerah pada keinginan mereka. Dua pria parubaya dan satu pria tua dari benteng air melintang meraung seperti binatang dan berjalan menuju Bi Qiaoyu. Pakaian Bi Qiaoyu robek terbuka memperlihatkan sepasang kelinci yang menyebabkan mulut berair. Parfum dewa yang mabuk dapat memengaruhi pria dan wanita dan akan membuat wanita tidak berdaya. Zhao Feng hanya merasakan sosok Bi Qiaoyu yang belum sepenuhnya berkembang mengeluarkan bau yang memikat saat bibir lembutnya mencium lehernya. Mengaum, mengaum. 5-6 orang dari kubu dan bajak laut menyerang Bi Qiaoyu. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah hampir tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan hampir menyerah. Parfum dewa mabuk bahkan memiliki efek yang kuat pada mereka yang berada di alam roh sejati. Jika Severed Blood Bald Eagle dan Master Bi sama-sama wanita dengan efek berlipat ganda, bahkan mereka akan berbaring di tanah tanpa daya. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melepaskan aura alam roh sejati mereka dan meneriaki orang-orang atau memblokir mereka. Kepala keluarga Bi berteriak, tetapi bahkan dia hampir tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak bisa, dia akan menjadi salah satu dari binatang buas itu juga. Guru Bi hanya bisa menahan dua ahli dari kubu. Keduanya menyaksikan sekelompok serigala lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu, sang domba dan menutup matanya pada naluri. Pada saat yang sama, wanita bajak laut itu diselimuti oleh 7 atau 8 pria dan sosok seputih saljunya hampir tercabik-cabik oleh sekelompok serigala lapar.